Halo, aku Rica dan ini adalah perjalananku. Hai Risa, Halo. jadi ketemu lagi sama aku, Satria, Ya. sebagai host yang nggak akan kelihatan di kamera. Jadi, aku bakal ngulik-ngulik tentang Rica. Boleh ya? Nggak apa-apa Boleh, ya? boleh. Boleh dikenalin nggak Rica itu sebagai apa sih di sini? Di Libre? Di Libre, ya betul. Di Apa Libre sih? Studio ini Sebagai apa? aku sebagai ownernya. Yang punya. Kenapa kok Libre sih? Libre itu artinya independen. Kan aku bikin bisnis ini, bukan bisnis usaha ini tuh sama kakakku. Dan tadinya aku kan kayak kerja di sebuah agensi ya sampai sekarang sih. Cuman aku pengen punya sesuatu yang benar-benar usaha aku sendiri dibantu sama kakakku juga sih. Dan Libre itu artinya kurang lebih independen, bebas, kayak gitu. Jadi kenapa milihnya namanya Libre Studio ya karena Libre itu independen dan aku pengen studio ini itu jadi salah satu usaha independen aku. Emang dulu siapa yang ngeposesin? Gak ada sih kebetulan udah berlalu. Oke. Oke. Boleh diceritain nggak sih dari kalau mau ngomong kalau sampai tahap ini mungkin ceritanya dari awal kali ya. Jadi dari kecil Rica itu di mata keluarga sama di mata temen itu seperti apa sih sosok Rica yang seperti apa sih? Kalau aku di mata, sebenarnya bukan ya keluarga sih, lebih utamanya di mata papaku ya. Aku tuh tipe anak yang agak susah buat diatur. Soalnya kalau dibandingin kakak-kakakku nih, mereka tuh sukanya sekolah kayak jurusan IPA, terus punya cita-cita itu kayak, nih aku ntar masuk PNS nih, kayak gitu-gitu. Sedangkan aku tuh sangat bertolak belakang gitu sama kakak-kakakku. Tapi untungnya papaku tuh sangat mensupport gitu loh kemauan aku. Jadi kalau misalnya waktu dulu aku sempat bingung mau kuliah apa kayak gitu-gitu tuh, papa selalu kayak ngomong ya terserah kamu sukanya kuliah apa yang bisa mengeksplor kemampuan kamu dan yang pastinya kamu suka biar nggak sia-sia dan nggak putus tengah jalan gitu loh. Takutnya kalau misalnya aku kayak nggak suka sama kuliahnya terus jadi beban dan aku nggak bisa menyelesaikan sampai selesai gitu. Itu sih kalau di mata papaku dan keluarga besarku tuh aku tipe anak yang kayak agak beda dari kakak-kakakku dan kayak nggak suka terlalu diatur. Berapa bersaudara? Berempat, aku yang ketiga, adik aku juga ikut papaku gitu sih, dia kayak lebih nurut sama papaku. Ya bukan berarti nggak nurut sih, gimana ya? Paling bantu berarti dari keluarga? Iya bisa dibilang gitu sih sebenarnya, soalnya beda banget lah, soalnya kalau kakakku tuh kuliahnya kayak teknik sipil, terus masuk jadi PNS, adikku pun juga teknik sipil gitu-gitu, cuman aku aja yang anak IPS banget. Kalau mau bilang masa-masa kecil, dulu aktif nggak sih kayak mungkin SD? Ya SD kali ya, TK, SD. Aktif nggak sih atau cenderung kayak dia mungkin atau ada beberapa momen-momen di masa kecil yang kayaknya menunjukkan bahwa kayaknya Rica akan seperti ini. Kalau aktifnya kayak sih aktif ya Bun, tapi kalau misalnya ada bayangan atau kayak menunjukkan aku bakal kayak sekarang gitu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dibully nggak? Alhamdulillah nggak pernah ngerasain yang namanya bullying dan aku nggak pernah ngebully juga sih, takut juga. Aku anak yang normal-normal aja sih, yang standar gitu. Dibilang hits juga enggak, terus yang kayak nerd juga enggak, jadi kayak gitu. Dulu udah ada hits ya. Kalau mau bilang remaja itu kan SMP SMA itu bisa dibilang kalau masa-masa apa ya menyenangkan lah ya. Rica dapat nggak sih momen-momen menyenangkan di masa-masa remaja SMP SMA? Kalau aku lebih sukanya masa SMP sih jujur. Soalnya teman-teman SMP tuh jauh lebih seru, jauh lebih bisa kayak nyatu satu sama lain, nggak ada kayak bebas. Sedangkan kalau di SMA itu beda gitu. Lingkungannya aku agak kurang cocok aja sih. Makanya kalau ada yang bilang masa SMA tuh masa-masa yang paling menyenangkan, masa-masa yang paling seru, kalau aku jujur lebih suka SMP sih daripada SMA. Nggak tahu kan. Mungkin ya karena lingkungan sekolahnya juga sih. Menikmati nggak kenakalan remaja? Nakalnya gimana ya? Soalnya kayak nakalnya, kalau aku pernah nakal orang kan beda-beda ya. Tapi kalau aku sih nakalku ya paling cuma kayak bolos les, bolos sekolah,
Terus kalau kayak loncat pagar gitu sih nggak pernah sih. Oh wow. Soalnya teman-temanku banyak kan yang kayak gitu, tapi aku Cewek kayak, tuh? iya cewek. Cewek lompat pagar? Mm-mm. Wah enggak. Kalau SMA kan aku pakai celana sekolahku, jadi mau loncat-loncat pagar terserah. Enggak pakai rok ya? Enggak, Oh, iya. SMP sih. SMP pun juga paling bolosnya bolos pelajaran yang emang Biasanya sengaja. kalau bolos sama geng girlnya kemana? Dulu kan aku SMP zamannya warnet ya, mohon maaf kita mainnya ke warnet. Oh, Iya serius. di warnet. Iya di warnet. Berarti dulu udah awam sama pas remaja itu udah awam sama bil-bil. Iya, kalau aku SMP tuh dulu mainnya di warnet, tapi nggak ngegame, kan ada yang ngegame online gitu sama inget. Ngapain? Kalau aku mainnya tuh Friendster gitu loh mas. Oh, stalking kakak kelas. Iya kayak gitu-gitu, terus Friendsternya tuh pakai background emo, itu kan udah keren banget tuh ya. Wow. Itu zaman-zaman SMP aku makanya aku merasa kayak seru aja gitu. Tapi nggak terjadi di SMA, kurang lah ya. Kurang lah di SMA itu. Di SMA tuh ngegap banget tapi. Kalau menurut aku iya. Tapi kalau di keluarga ada perubahan nggak pas di masa remaja sama masa kecil? Sama aja sih. Tetap jadi Rica yang sama? Iya, Nggak ada bedanya ya? iya nggak ada. Oke. Terus akhirnya berlanjut dewasa mungkin ke kampus ya untuk di masa-masa kuliah. Ngapain sih kesibukan Rica pas kuliah? Apakah sudah berpikir kayak ini gue mau deh bikin studio ginian? Nggak, sama sekali nggak kepikiran. Kuliah tuh benar-benar kayak nothing tulus aja sih kalau aku mas. Jadi pas sudah masuk, terus ternyata teman-temannya seru, terus ya udah kayak enjoy aja kuliah. Ternyata aku suka, soalnya nggak ketemu kayak pelajaran IPA gitu kan. Karena dari awal kan aku nggak suka yang kayak gitu-gitu. Terus sama mata kuliah itu seru, dosen-dosennya juga enak. Jadi selama kuliah tuh aku jujur ya masih belum kepikiran sama sekali kayak mau kerja apa, aku mau bikin usaha apa tuh sama sekali nggak ada kepikiran, benar-benar cuma kayak menjalani aja hari-hariku. Oh ya udah nih kuliah hari Senin sampai Jumat, terus pulang main. Paling dulu kan waktu kuliah aku nggak boleh sambil kerja, jadi paling waktu sama kuliah itu aku kayak ngambil ya ikutan organisasi gitu, kayak BEM, HIMA gitu aja. Nama-nama teman di situ, soalnya nggak boleh sambil kerja, jadi aja. Berarti kalau ada yang bilang Rica adalah anak yang biasa-biasa aja di kampus dan di masa dimanapun dia ada dia akan jadi anak yang biasa-biasa, valid nggak? Nggak juga sih. Karena kan maksudnya kayak nggak ada fluktuatifnya sih gitu ya, lempeng aja Iya sih, kuliah, iya. pergi kuliah, pulang, Iya sih, biasa aja ya, biasa aja sih. nggak yang kayak misalnya zaman sekarang kan mungkin ada yang oh nih anak SMA udah jadi artis TikTok, oh udah main kemana-mana gitu. Beda nggak sih soalnya zamannya mas, kayak dulu tuh belum ada TikTok kan zamanku kuliah, jadi paling mentok Musiknya gitu. Iya sih, tapi kan maaf ya, image yang musikal dulu kan kayak negatif, Oh iya. terus dicap alay gitu iya. kan. Iya, iya, betul. Terus kalau sekarang akhirnya udah punya libre, udah punya usaha. Selain libre ada nggak? Usaha yang aku sendiri Ah, nggak ada sih, paling cuma jualan makeup doang gitu, itu mah udah dari SMA, oke. online shopan gitu. Kalau menurut Rica, apa yang membuat Rica tuh udah dewasa? Sebenarnya dewasa itu kayak nggak bisa dilintas jadi ambilnya nggak sih mas? Iya. Mungkin kalau by ages udah gitu, tapi Iya. kalau menurut Rica belum, apa yang membuat Rica buat statement kayaknya gue belum dewasa? Iya, karena aku merasa kayak belum siap mental gitu mas. Kadang aku masih selfish. Menurut aku kayak orang-orang dewasa tuh udah kayak bisa mikir hal-hal itu dari berbagai macam perspektif gitu loh. Sedangkan aku tuh masih sering kayak, pokoknya aku seneng kayak gitu loh mas. Terus masih sering mentingin diri sendiri, lebih ke egois sih. Kalau misalnya dewasa tuh menurut aku kayak udah beda lah, dia mikirnya tuh nggak melulu tentang dirinya, tapi kayak apa yang sekitarnya lihat, terus dampaknya apa, kedepannya apa. Ya, mungkin aku pernah berpikiran kayak gitu, misalnya kayak buka usaha ini dan lain-lain ya. Cuman terlepas dari punya usaha ini, kayak personally aku merasa belum dewasa sih. Apalagi kayak menjalani hubungan sama teman lah atau apa gitu, kayak masih sering lah aku kayak ngerasa childish, dikit-dikit baper atau dikit-dikit marah. Menurut aku tuh masih belum dewasa sih, dan masih belum punya kesiapan mental buat kayak ini sebenarnya nggak menganggap ini kompetisi atau apa ya, tapi kan anak-anak di umuranku tuh udah ada beberapa yang menikah dan lain-lain. Kalau aku personally sama sekali belum siap sih, kayak takut ciut gitu kalau udah ngebahas soal nikah, karena nikah tuh nggak cuma dua orang yang disatuin, tapi kan keluarga besar dengan berbagai macam background dan permasalahan yang tadinya kita nggak
pernah kepikiran nih punya masalah ini, tapi begitu udah nikah kan kayak beda lagi gitu loh, pasti ada banyak hal-hal yang tadinya dilakukan gitu loh. Aku belum siap itu sih, jadi menurut aku kayak aku belum dewasa aja. Berarti kalau ada yang bilang kalau nggak bisa dibilang opposite dari nggak dewasa itu adalah anak kecil. Tapi kalau ada mungkin kalau ada momen terus bilang kayak Rica anaknya emang nggak dewasa, gitu. Verify nggak? Marah nggak kalau dia gitu? Marah sih. Kalau nggak gitu ya. Ribet ya makanya. Soalnya kayak gimana ya, tergantung konteksnya mungkin mas. Tergantung kalau misalnya di kerjaan dibilang belum dewasa, mungkin aku agak marah karena aku berusaha untuk sebisa mungkin tuh menjaga profesionalitas kerja. Tapi kalau dalam pertemanan dan kehidupan pribadi gitu-gitu ya udah. Soalnya aku di rumah pun masih dianggap kayak adik gitu loh mas. Jadi kayak. Tapi bukannya itu emang udah hukum alam ya? Iya makanya jadi aku kayak merasa bakal ya udah aku adik terus sampai kapanpun, karena kakak-kakakku bakal lebih kayak diutamain, kayak mereka bakal dikasih tanggung jawab yang lebih gitu. Ini sebenarnya Libre adalah bentuk pembuktian nggak sih? Aduh. Biasanya kan tiga itu seperti itu. Ada apa jadi takut? Adalah pembuktian nggak sih kalau enggak Pak, Kak, whoever itu Iya. terus kayak gue udah dewasa, gue udah Sedikit sih rasa kayak gitu tuh berarti aku nggak dewasa kan mas, karena aku kayak pengen menunjukkan jati diri dan maksudnya ya, validasi lah. Berarti kan aku masih butuh validasi ya nggak sih? Menurut aku kayak orang yang udah dewasa tuh nggak perlu itu, tapi dia udah mikir kayak tujuan tuh buka usaha ini tuh apa, jangka panjang gitu nggak sih? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga sih. Mungkin kalau karena banyak dewasa itu, oke, kalau mau ditanya dewasa itu apa menurut Rica? Apa ya, itu tadi sih kayak lebih ke bisa melihat dari berbagai macam perspektif dan nggak mengutamakan diri sendiri gitu. Gitu sih ya. Aku rasa gitu. Dan ini nggak ada sambungannya sama zodiak ya? Enggak ya. Ada ya? Oke. Lo kalau kerja mau bercandaan doang mas. Oh ya, siap. Oke, kalau emang ngerasa bahwa emang Rica belum dewasa, ataupun kalau emang ini pun dijadikan buktian Libre bahwa ada satu tahap akhirnya ya next level kali ya, Iya. menjadi Rica yang lebih bertanggung jawab pada dunia sendiri dan etisi dan bla bla. Ada nggak sih proses dimana kayak ngerasa ya pasti ngedol lah, nggak pernah berhasil terus pasti ada ngedolnya. Bisa diceritain nggak momen yang akan diingat terus pas ngedol? Momennya terus mungkin kayak pas baru selesai kuliah gitu ya mas. Soalnya kan aku tuh satu-satunya yang kayak tadi bilang bukan jurusan teknik sipil dan lain-lain. Terus kayak basically keluarga aku tuh emang tipe yang bukan sukanya sih, emang jalannya kayak gitu sih, antara aku tentara, terus kakakku PNS, kayak gitu. Sedangkan aku tuh sama sekali nggak kepikiran untuk nyoba itu, dan aku tuh sering banget diremehin. Bahkan sampai aku udah kerja di tempat yang sekarang di agensinya, aku udah 2 tahun kan, itu masih sering kayak apa sih, kan aku kerja lah, modelan dulu kayak dolin gitu. Misalnya dari cara aku pakai baju, cara aku kayak mungkin orang ngeliatnya kayak dari sosial media ya, kayak kan namanya meeting ketemu klien tuh pasti pindah dari tempat dan emang mostly di cafe. Jadi kayak kelihatannya aku tuh nongkrong terus, main, bikin konten tuh seru ya, kerjaan cuma tiktokan, kayak gitu tuh kerja kan, kayak gitu loh mas. Kadang mungkin kalau misalnya emang cuma 1-2 orang yang ngomong nggak masalah, tapi lama-lama tuh kayak capek gitu, apalagi kayak orang-orang terdekat, bahkan orang tua sendiri yang awalnya ngomong gitu. Jadi kayak apa sih, masa selamanya kamu kerja kayak gini terus gitu. Kayak mereka tuh masih belum ngeh gitu loh kalau emang ada kerjaan yang namanya agensi ya. Mereka kan nggak paham dan nggak peduli. Di mata mereka emang yang paling oke itu cuma anak-anak yang kerja di PNS, jadi BUMN. Ya aku bukan menyalahkan itu, maksudnya ya jadi PNS, BUMN, pegawai bank dan itu emang keren banget. Cuman memang bukan passionku aja di situ, dan emang aku merasa nggak capable di situ gitu. Jangan sampai itu kan diserang ormas loh, ini kayak nyebut-nyebut bank dan PNS. Sorry. Sangat Lu nggak apa-apa, biar Canda PNS. Canda mas. Tapi ada nggak sih kalau mau bilang proses yang spesifik dalam arti kayak ada nggak sih kejadian real bahwa nggak deh, gue mendingan cerita ke orang tua daripada gue cerita ke orang tua, gue dianggap lemah, gue dianggap kayak nggak kapabilitas gue diragukan, padahal ini memang proses yang harus dilalui gitu. Ada nggak sih kayak misalnya ada orang kayak kelaparan di tengah jalan demi duitnya dibuat beli lampu di Libre gitu misalnya, ada nggak sih kejadian kayak anjir mending gue nggak cerita deh gitu?
Iya kayak baru-baru ini malah. Tapi akhirnya aku ngomong sih ke papa. Soalnya kayak udah gak kuat banget. Soalnya di rumah tuh juga kebetulan emang lagi ada masalah gitu kan. Terus aku sedangkan ini juga harus tetap running. Terus ya modal kan juga butuh banyak banget. Saya dilihat mata emang kayak cuma gini doang. Tapi padahal kan banyak banget detail yang harus aku sediain. Mulai dari fasilitas dan lain-lain. Kalau duit itu juga habis-habisan lah. Maksudnya tabungan tuker dari awal kerja itu udah aku korbankan semua untuk bikin usaha ini. Terus bahkan aku juga kan ngambil kayak freelancean nge-crew WO gitu-gitu tuh sampai aku udah jarang nge-crew padahal aku butuh banget duitnya, tapi emang tenagaku tuh nggak kuat gitu saking aku udah capek banget. 1 minggu aku masih harus kayak kerja, foto, terus masih ada klien yang sewa dan lain-lain kan. Aku sebenarnya juga ada pegawaiku di studio, cuma 1 minggu emang waktunya di libur, jadi 1 minggu kadang aku yang nggak di India. Jadi kayak udah bener capek banget dan aku nggak punya teman cerita, karena setiap aku cerita kalau misalnya masih jauh-jauh dan misalnya kayak dari kakakku yang nge-support awalnya itu tuh langsung kayak gini, ya kan itu udah konsekuensimu gitu, ngapain kamu sambat kalau misalnya kamu pengen ngebuktiin kalau kamu bisa buka usaha ya harusnya kamu gak usah sambat gitu. Padahal kan ya manusiawi nggak sih mas, kayak kita tuh capek, apalagi maksudnya ya ini sebenarnya nggak bermaksud seksis juga ya, aku tuh cewek gitu loh, nggak semua orang tuh punya kekuatan yang sama gitu, dan pasti ada kalanya aku capek bener kayak aku dapat pressure dari kerjaan, saya tuh harus menyeimbangkan antara kerja kantorku dan ini harus tetap running, terus tenagaku, dan di saat pandemi kayak gini kan emang kayak kesehatan tuh bikin deg-degan gitu loh mas. Sedangkan aku harus masih ketemu banyak orang, pindah-pindah tempat, banyak itu loh yang harus aku pikirin dan yang aku korbankan. Tapi setiap aku berusaha kayak ngomong gitu udah kayak langsung digituin kayak aku kamu sambat kalau kamu dari awal pengen buka usaha ini harusnya kamu jalanin kayak gitu. Sampai aku nggak pernah cerita ke papa aku kan, aku nggak pernah kayak menangis gitu papa aku, soalnya aku super gengsi mah ya. Aku gengsi banget kan orangnya. Sampai suatu ketika aku udah bener-bener nggak kuat, terus nanti aku ngomong ke papa aku, dan maksudnya bukannya nggak butuh papa aku juga sih, cuman aku tuh selalu berusaha kayak pengen nggak ngerepotin papa. Ya itu sih balik lagi kayak pengen ngebuktiin, karena selama ini aku tuh selalu kayak dianggap apa sih, misalnya kamu tuh nggak punya apa-apa gitu loh. Akhirnya aku ngomong ke papa aku dan papa aku malah ngomong, ya kamu tuh nggak sendirian, kamu tuh masih ada papa gitu. Jadi harusnya selama ini aku tuh bisa cerita ke dia, cuman karena aku gengsi dan aku selalu nahan diri. Padahal papa aku tuh siap untuk dengerin aku. Itu sih yang paling aku tahu. Itu ini nggak sih kayak balada anak gitu ya? Iya, sering nggak direken soalnya anak ketiga, ayo kita bikin hashtag barengan. Balada anak ketiga. Tapi sebenarnya lucu sih karena ada beberapa riset yang dilakukan sama universitas di luar negeri ya. Lebih 50% lebih orang di dunia itu mendengarkan untuk dibalas. Sisanya yang lebih kecil adalah mendengarkan untuk didengar. Ada statement nggak dari Richard yang sudah mengalami proses itu? Iya sih. Gimana ya? Soalnya kadang aku tuh juga bingung, nggak bisa ngebedain gitu loh. Kapan waktunya aku menyampaikan hanya untuk didengar dan kapan harus direspon. Misalnya aku udah lagi sedih banget, terus aku cerita nih ke temanku, terus dia cuma kayak ayo silah sabar. Aku kadang juga masih kayak jembret kok kayak gini doang responnya. Tapi mungkin maksudnya temanku cuma pengen ya udah daripada aku nanti kebanyakan ngasih saran terus akunya nggak bisa nerima, mungkin dia akan lebih baik dengan jawab cuman kayak ya wes sabar ya Cak. Tapi ya kadang nggak bisa memuaskan aku yang udah curhat gitu loh, seperti nggak sih? Bingung juga manusia aja, gak ada bingung aku. Kadang ya minta direspon gimana, kadang juga pengen dengerin doang. Terus kalau mau bilang dari masa kecil sampai mungkin agak-agak diremehin mungkin dari remaja kali ya. Kayak Richard dasar anak kecil, nggak bisa anak papa lah dan bla bla bla. Sampai hari ini apa achievementnya? Jadi takut ngomong achievement. Apa? Karena ketika ada orang sukses pasti punya, aku yakin ada achievement yang harus dicapai gitu. Ada nggak sih yang udah dicapai? Sejauh ini achievementku tuh kayak masih bisa afford barang-barang gitu loh mas. Gak apa-apa, itu achievement. Nggak apa-apa. Sebebas itu aja. Nggak apa-apa. Ya sejauh ini selain Libre Studio ini ya, saya kan ini ya udahlah udah sambil running juga. Selain itu aku kayak beli barang-barang buat kerja kayak kamera, lensa dan lain-lain itu benar-benar pakai uangku sendiri. Bahkan dari aku lulus kuliah wisuda TED itu aku udah sama sekali nggak ada bulanan dari papaku. Jadi dari
saat itu sampai detik ini aku selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhanku setiap bulan ya dari uang kerjaku itu. Makanya aku kayak ngerjain ini itu banyak. Dan aku juga pay the bills untuk di rumahku tinggal loh, kayak bayar listrik dan lain-lain. Jadi kalau udah ya, iya, udah ngasih dikit-dikit loh ya. iya. Mungkin kalau orang kayak ngerasa kok lo kerja wake tapi ini kasarnya ya, kerja wake tapi kok nggak suge-suge, misalnya ada kan pasti yang kayak gitu kan, mas. Namanya netizen sedang juga. Ya gimana ya, karena emang aku pay the bill dan aku nabung, daripada aku hambur-hamburin buat barang gak penting, ya mending aku beli equipment buat aku kerja. Paling barang termahal yang aku beli aku sih sepatu gitu. Aku soalnya nggak suka yang pakai tas branded yang cantik-cantik gitu. Mohon maaf, saya naik motor nanti kalau pakai tas 6 juta jambret kan nangis ya kan. Kayaknya mencurinya juga tahu Shopee ya. Iya sih. Kayak gitu. Kalau sekarang terus apa harapan dalam jangka pendek itu nggak usah panjang-panjang, harapannya apa untuk for yourself, for your business, sama entire karirnya lah, sama mungkin kehidupan apa, let's say percintaan kayak mau masalah keluarga kayak mau apapun deh. Apa ya, kalau jangka pendek buat usaha ya semoga Bismillahirrahmanirrahim Lido Studio itu rame lancar terus ya. Di 3 bulan pertama ini alhamdulillah rame lancar, cuman kan namanya usaha tuh Kayak jam sore ya. iya dong. Kalau misalnya 3 bulan pertama usaha tuh emang kayak pasti masih lah rame-ramenya, tapi kan untuk mempertahankan itu sampai selamanya itu kan yang butuh effort lebih dan juga ada banyak faktor lah ya. Semoga Lido Studio ini nggak cuma bertahan jangka pendek aja 1-2 tahun. Aku pengennya sih ya selamanya seterusnya dan pengen bisa berkembang. Itu sih buat usahaku. Terus kalau buat aku personally ya itu sih lebih bisa mengurangi keegoisan dan cara pikir aku yang masih sering childish dan emosian, karena aku orangnya sangat emosian dan ngamuan. Semoga di tahun-tahun selanjutnya, nggak usah tahun-tahun selanjutnya, mulai hari ini semoga aku bisa kayak lebih mengontrol dan lebih bisa apa ya, lebih baik lagi deh di kerjaanku yang kantor sekarang. Buat keluarga, buat Keluarga apa ya? sama pasangan. Kalau keluarga ya aku cuman pengen apa ya, bisa, kalau kita bilang ngebalas jasa orang tua kan nggak mungkin ya, cuman seenggaknya semoga pas nanti papaku udah benar-benar pensiun dan lain-lain, aku bisa kayak memenuhi kebutuhannya mereka, biar mereka tuh bisa istirahat dan menikmati hari tuanya tanpa harus mikir ini itulah. Kalau sama pasangan aku nggak pikiran. Karena saking sibuknya. Iya sih jujur, soalnya aku juga kayak ya udah nyaman-nyaman aja gitu, nggak mikir pasangan. Terus kalau mungkin ini kan channel yang nantinya mungkin akan dilihat sama orang-orang yang mungkin maunya sih anak-anak yang di bawah umur kita lah ya, kayak masih 18, 19, 20-an something lah ya segmentasi ini. Dimana dia bakal nanti ada namanya perjalanan hidup, pasti ada titik terendahnya di hidup dia masing-masing gitu loh. Dengan Rica yang sekarang udah di titik ini, kalau dikasih kesempatan mau ngobrol sama mereka yang bakal lihat ini, apa yang mau dulu, apa yang mau disampaikan buat mereka yang sedang menjalani atau belum menjalani? Kalau buat mereka sih it's okay to be sad. Misalnya kita tuh nggak harus perfect kok, kita tuh nggak harus yang aku pengennya A ya. Sometimes kalau emang Tuhan ngasih jalannya itu kita ternyata di B ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya kita kecewa, sedih atau apa, dinikmatin aja, karena itu bentuk apa ya, kayak proses untuk kita bakal senang. Kan nggak akan ada yang senang kalau nggak melewati sedih dulu. Jadi kalaupun kita sedih, kita ngerasa lagi down, ya udah dinikmatin aja. Karena kalau misalnya kita nggak berdamai sama diri kita sendiri dan kita nggak menghargai diri kita sendiri, nggak appreciate kita sendiri, ya siapa lagi? Karena bakal banyak orang yang tetap ngeremehin kita gitu loh. Mau kita ngelakuin sebagus apa, kalau emang orang yang nggak suka dan diri sama kita, ya pasti bakal tetap ngejelekin ya. Jadi ya udah, lakuin aja apa yang terbaik, apa yang kamu suka, selama itu kayak bertanggung jawab ya. Maksudnya yang kamu suka tapi bukan yang ngawur-ngawur gitu lah intinya ya. Terus nggak harus perfect lah, kita cuma manusia kok, kesempurnaan hanya milik Allah. Sumpah, karena kan beban gitu loh mas, kayak duh aku tuh harusnya gini, tapi ya udah nggak apa-apa deh, nikmatin aja. Walaupun kita lagi sedih, kita lagi capek, misalnya harus kerja terus nih, ngejar duit, ngejar tabungan,
kalau di umurku kan ya apalagi sih mas kalau nggak nyari duit ya kan. Ya kalau misalnya emang kita butuh satu hari di mana kita nggak ngapa-ngapain, ya it's okay gitu. Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa, nggak harus kerja terus. It's okay, kadang-kadang kita perlu slow living kayak bangun tidur nggak ngapa-ngapain, nonton TV, nikmatin hari kayak olahraga atau apa. Jadi nggak harus selalu tuh semuanya perfect dan kita nggak perlu denial kalau kita tuh lemah, nggak perlu denial kalau kita tuh sedih. Kayak Allah kalau nggak sedih gitu aja masa sedih, nggak perlu. Ya udah nggak apa-apa, bilang aja kalau kita tuh sedih, kita nggak baik-baik aja. Karena dengan kita nerima kayak gitu, dia nggak tahu ya ini sepengalaman aja. Dengan kita nerima kayak ya udah nggak apa-apa, aku sedih hari ini, aku emang kecewa, hari ini aku emang belum bisa melakukan yang terbaik, tapi insya Allah Bismillah besok aku udah bisa lebih tenang dan aku bisa lebih semangat buat menjalani selanjutnya. Itu Rica versus angkuh ya. Kok aku ya? Melawan arogan sendiri kayak nggak apa-apa aku sedih gitu kan. Iya, soalnya kayak ya gitu sih mas. Ada diri sendiri nih nggak nerima. Iya benar. Mungkin karena ditambah dengan faktor eksternal juga ya. Karena mungkin aku dikenal sama orang tuh dikenal sama teman-teman lah ya. Gitu kan. Aku tuh orangnya yaitu emosian, ngamuan, terus nggak pernah sedih, terus bakal ketawa-ketawa terus. Jadi begitu aku sedih tuh kayak, kalau kamu sedih gitu. Padahal ya lu aku manusia bukan batu, aku kayak perasaan gitu. Kali. Oke, kalau mau bilang terakhir ya, kalau mau bilang tolak ukur kesuksesan, sukses itu apa? Sukses itu menurut aku pas kita udah bisa mempertanggungjawabkan atas sebuah keputusan kita yang udah kita ambil. Sudah belum, Rica? Sejauh ini belum. Karena itu tadi aku masih kayak sering sambat, masih sering menyusahkan banyak orang atas keputusanku yang aku ambil. Tapi aku masih berusaha dan masih proses untuk tetap mempertanggungjawabkan apa yang udah aku ambil di kemarin. Tiba-tiba ada orang, dasar dan sukses gitu. Ya kan? Oh ya. Orang gila kali ya. Aku saya agak nggak peduli sih kalau ada orang bilang kayak gitu ya. Sorry banget. Terima kasih Rica. Udah ini. Udah. See you on the next video. Nanti